Andai aku tak mengenal Tante Mirna, mungkin kejadian indah itu tak akan pernah terjadi. Kejadian yang akhirnya merubah ketertarikanku pada wanita, terutama wanita yang berusia lebih tua dariku. Ya, aku mengenal Tante Mirna sejak duduk di bangku SMA. Dia adalah ibu dari sahabatku Agus. Namaku Ridwan, dan aku sudah berteman akrab dengan Agus sejak di kelas 1 SMA dulu. Saking akrabnya, aku sering bertandang ke rumahnya. Bahkan seminggu sekali aku bermalam di sana. Tak heran jika aku pun akrab dengan Tante Mirna ibunya. Tapi selepas SMA, aku dan Agus harus berpisah. Lantaran aku harus ikut pindah bersama orang tuaku ke Jawa Barat. Meski begitu, aku pernah 2 kali berkunjung ke rumah Agus saat libur. Begitupun dengan Agus yang juga pernah datang ke rumahku saat mengikuti orang tuanya menghadiri acara di kotaku. Perasaanku mulai berbeda pada Tante Mirna, yaitu ketika terakhir kalinya aku ke rumah Agus. Tepatnya beberapa bulan setelah mereka bertandang ke rumahku. Saat itu aku beberapa hari bermalam di sana. Aku tahu jika Tante Mirna itu memang cantik, tapi caraku memandangnya saat itu mulai lain dari biasanya. Di mataku, Tante Mirna begitu mempesona. Bahkan tanpa sadar, timbul gelenyar aneh setiap kali aku memandangnya. Terutama pada dua anugerah yang bisa dibilang lebih dari kebanyakan orang Asia. Meskipun sedikit gemuk, tapi kulit sawo matang khas Jawanya membuat ia nampak lebih muda dari usianya. Apalagi sehari-hari beliau biasa menggunakan daster putih. Tak ayal lika-liku keindahan itu pun tak luput dari perhatianku juga. Tak jarang aku curi-curi pandang. Belum lagi pernah kulihat ia tidur siang dengan pintu kamar yang dibiarkan terbuka. Dan yang membuatku GR saat terakhir ke sana adalah sanjungannya padaku. Tak sekali 2 kali ia memuji kalau aku makin cakep. Apalagi dengan cambang yang menghiasi wajahku. Hal itu membuat rasa kagumku padanya makin bertambah. Bahkan tak peduli jika beliau adalah ibu dari sahabatku. Aku tahu jika itu keliru, tapi perasaanku tak bisa dibohongi. Aku terpesona, bahkan lebih tepatnya tergila-gila padanya. Celakanya lagi, sepulang dari rumah Agus, hampir setiap menjelang tidur, bayangan Tante Mirna berputar-putar di benakku. Biasanya sambil melatih jemawi, aku membayangkan bisa melewati waktu spesial bersama ibu sahabatku itu. Saking kepikirannya, sampai-sampai aku berangan-angan untuk bertandang lagi ke rumah Agus. Tentunya bukan untuk bertemu Agus, melainkan dengan sosok ibu sahabatku itu. Begitu kuatnya keinginan itu, sampai akhirnya menginjak semester 5, aku nekat pergi ke kotanya. Kebetulan waktu itu, aku libur kuliah. Dan saat terakhir aku ke rumahnya, Agus sempat berpesan jika ia berencana pindah kuliah di luar kota, karena tak cocok dengan jurusan kuliah yang ditempuhnya. Sehingga aku yakin, kalau datang lagi ke rumahnya, Agus pasti tidak ada. Singkatnya, dengan menggunakan kereta api pagi, aku sampai di tujuan malam hari. Di sana aku bermalam di sebuah penginapan yang tak jauh dari rumah Agus. Dan paginya, dengan taksi aku bergegas ke rumah sahabatku itu. Aku sempat terpana ketika Tante Mirna menyambutku di depan pintu rumahnya. Begitupun dengan Tante Mirna yang tampak kaget dengan kedatanganku yang dadakan. Dan ketika kami cipika-cipiki, wangi semerbak aroma parfum itu kembali menghadirkan gelenyar aneh itu lagi. Ingin rasanya aku peyuk ibu sahabatku itu. Tapi aku tak ingin gegabah dan justru mengacaukan suasana akrab itu. Aku harus sabar menunggu sampai waktu yang tepat itu tiba. Selanjutnya beliau mempersilahkan aku menuju ruang tamu. Suasananya sepi, persis seperti yang kubayangkan. Jantungku dag-digduk saat kami berbincang akrab, menceritakan kabar masing-masing, serta semua kegiatanku. Entah berapa kali kupuji kecantikannya, sampai-sampai ia tersipu malu seperti gadis remaja. Tapi sayangnya, tanpa kuprediksi sebelumnya, suasana akrab itu harus terganggu, lantaran mendadak Om Karto, suaminya pulang dari perjalanan dinas. Selama ini aku memang jarang bertemu dengan suaminya. Pasalnya pria itu begitu sibuk, bahkan bisa dibilang hanya seminggu 2 kali pulang ke rumahnya. Seketika itu juga, angan-anganku sirna. Apalagi pada saat di depanku, keduanya menunjukkan kemesraan mereka. Tak berselang lama,
Akhirnya aku berpamitan untuk pulang, dengan alasan masih ingin berkeliling jalan-jalan. Meski aku sempat ditawari untuk bermalam di rumahnya, tapi aku menolak karena takut merepotkan. Padahal, aku hanya cemburu melihat keakraban mereka. Singkatnya, aku kembali ke penginapan dengan lesu. Kukira Om Karto tak akan pulang, tapi kenyataannya tak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Andai kata aku datang sehari atau 2 hari lebih cepat, pasti akan lain ceritanya. Sampai keesokan paginya, pada saat aku berniat mencari makanan di tepi jalan, mendadak aku dikejutkan oleh suara klakson mobil yang tiba-tiba berhenti di sampingku. Jantungku seolah berhenti berdetak saat tahu siapa seseorang yang menurunkan jendela mobilnya itu. "Loan, mau kemana? Sarapan bareng tante yuk, sekalian temani tante belanja." Ya, seseorang itu tak lain Tante Mirna yang menyapaku dengan senyum khasnya. Tanpa menjawab, aku mengangguk setuju. Mendadak rasa sedihku hilang, berganti senyum yang kusembunyikan dalam hati. Dengan ragu tapi malu-malu, aku bergegas masuk ke mobilnya. Dan beberapa menit kemudian, sampailah kami di sebuah warung ternama di kota. Kami kembali asyik ngobrol seperti teman lama yang lama tak bertemu. Bahkan seolah tak ada batasan usia antara kami berdua. Usai makan, kami menuju pasar swalayan yang dulu sering kudatangi sewaktu masih tinggal di kota itu. Hanya saja, setelah beberapa tahun berlalu, pasar itu semakin ramai dan luas. Aku berusaha bersikap manis, guna mendapat simpatinya. Apalagi entah sengaja atau tidak, ia mengganweng tanganku saat memilah-milih baju yang hendak ia beli. Keluar dari parkiran, Tante Mirna mengajakku ke rumahnya. Ia menawariku untuk ngobrol, sekaligus bermalam di sana. Tapi aku menolaknya, malahan akulah yang menawarkan padanya untuk ngobrol di lobi penginapanku saja. Dan mungkin hari itu menjadi hari keberuntunganku, lantaran Tante Mirna mengangguk, menyetujui usulanku itu. Mula-mula kami memang ngobrol biasa, tapi sekitar 1 jam berikutnya, ku beranikan diri mengajak beliau singgah ke kamar, dengan alasan agar bisa ngobrol lebih leluasa. Boleh juga Wan, katanya sambil beranjak mengikutiku. Saat itu, aku berusaha bersikap setenang mungkin. Meskipun jantung ini berdetak tak karuan, lantaran membayangkan hal yang bukan-bukan. "Silakan tante, maaf loh ya difansnya semrawut, hehe." Aku mencoba basa-basi untuk menyembunyikan kegugupanku. "Tante numpang ke kamar mandi ya, sekalian coba baju yang tadi dibeli." Iya silahkan tante," sahutku sambil berpura-pura merapikan divan. Tante Mirna lantas melangkah menuju kamar mandi, sementara aku menoleh memperhatikannya. Irama jalanannya yang ke kanan ke kiri, semakin membuat pikiranku tak karuan saat itu. Sambil menunggu, jantungku berdebar, membayangkan apa yang akan terjadi sebentar lagi. Dan benar saja, begitu keluar dengan menggunakan daster, mendadak Tante Mirna rep-wahan di sampingku. Sejenak ia mendongak ke arah langit-langit, lalu memperhatikan sekeliling atap ruangan. "Pantesan kamu gak mau bermalam di rumah tante ya? Abisnya di sini nyaman sih," ujarnya diselingi senyuman. Aku hanya mengangguk, lantaran keinginan dalam diri sudah hampir tak bisa negosiasi. Terutama ketika ia tiba-tiba tengkuyap, sehingga dasternya sedikit tersingkuap. Nampak segitiga bermuda itu seolah memintaku untuk menghiburnya saat itu. Dan hal itu berhasil membuat pikiranku kalut. Entah keberanian dari mana, aku lantas rep-wahan di sampingnya. Aroma semerbak parfumnya itu lagi-lagi mengotak-atik pikiranku saat itu. "Kamu ngantuk juga ya? Kalau gitu tante pulang aja ya, biar kamu istirahat," kata Tante Mirna menoleh ke arahku. Enggak kok Tan, aku senang tante di sini," kataku sambil menatap lekat Tante Mirna dengan pandangan sayu. Semakin dalam dan semakin dekat, sampai tak sadar, sambutan perkenalan kuhaturkan di bibirnya itu. Sontak Tante Mirna kaget lalu menjauh sejenak. Tapi yang kutangkap tak kudapati raut marah di wajahnya. Wan, tante ini kan ibu sahabatmu," kata Tante Mirna pelan. "Memang, kenapa tante? Apa salah kalau Ridwan sayang sama tante?" Aku bertanya sambil memiuknya. Aku tak peduli, meskipun nanti ia akan marah atau bahkan benci. Tapi kekhawatiran itu
tak terjadi. Kalau kamu memang sayang, ya buktikan toh. Mendengar kata-kata yang seolah menantangku, maka dengan ragu kembali kuhaturkan sambutan itu. Tanpa dijelaskan pun, aku yakin, jika Tante Mirna juga memiliki perasaan yang sama denganku. Apalagi selanjutnya, ia pun membalas perlakuan baikku itu. Ini bukan mimpi kan Tante? Oh, Bukannya menjawab, Tante Mirna justru mengambil perahu motor itu, seolah meyakinkan aku jika hal itu benar-benar nyata. Belum lagi ketika ia memberi perhatian pada hal astral itu, membuatku makin tak bisa berkata-kata. Seperti mendapat durian runtuh. Tanpa ku minta ia pun lalu menyiapkan sajian-sajian baiknya. Suasana yang semula sunyi, mendadak riuh oleh gema seruan kami bersama. Apalagi ketika perahu motor itu mulai melaju pada pelabuhan Ratu, semakin sering pula Tante Mirna memanggilku. Tentu saja aku senang, bukan kepalang. Lantaran impian yang selama ini kupendam, akhirnya terkabulkan. Aku berusaha membawa Tante Mirna hanyut akan nirwana. Semata-mata agar ia tak kecewa dengan kebaikan yang kuhaturkan padanya. Dan terbukti, meski baru perdana, tak terhitung berapa kali Tante Mirna mengalami banjir bandangnya. Hingga sekali klopling manual, akhirnya baik aku dan Tante Mirna tiba pada titik tujuan bersama. Sejenak kami soma-soma terdiam, sambil mengatur laju angin masing-masing. Hingga tak berapa lama kemudian. Kok bisa ya Wan? Ujar Tante Mirna, memecahkan kesunyian. Bisa apa Tan? Ya, sampai begini jadinya Wan. Apa Tante menyesal? Kalau kamu sendiri, gimana Wan? Tante Mirna balik bertanya. Justru Ridwan senang Tan, karena ternyata harapan Ridwan gak cuma jadi angan-angan. Tapi Tante kan udah tuir. Apa menariknya sih? Justru di mata Ridwan Tante itu cantik, bahkan lebih cantik dari wanita manapun Tan. Sahutku, membuatnya tersipu. Alah, kumbalah, ujar Tante Mirna, mencubitku sambil tertawa. Kami ngobrol lagi beberapa saat lamanya. Dan saat itulah, aku menemukan sebuah fakta. Jika sebenarnya ia pun menyimpan perasaan yang sama denganku. Ditambah lagi, ia begitu sesepian lantaran Om Karto selalu sibuk, bahkan jarang pulang. Cukup lama kami ngobrol di sana, sampai kira-kira 1 jam kemudian. Kalau gitu Tante pulang dulu ya Wan, ujarnya sambil membereskan kabinet negara. Sementara aku, hanya diam, sebenarnya, berat rasanya harus berpisah dengan Tante Mirna. Selain jarak yang jauh, aku juga tak mudah mendapat momen yang tepat seperti saat itu. Tapi ternyata, Tante Mirna mengerti perasaanku. Ia kemudian kembali duduk di sampingku, lalu berkata, "Sering-sering kembali ke kota ini ya Wan. Kalau kesini lagi, jangan lupa kabari Tante," ujarnya sambil tersenyum. Mendadak rasa gundahku pergi, begitu mendengar permintaan tersebut. "Pasti Tan, Ridwan, pasti kabari Tante kalau kesini lagi." Ya, mungkin seperti itulah kisah yang kulalui bersama Tante Mirna. Hingga kini, aku masih rutin mengunjungi ibu sahabatku itu. Tentunya, aku mengabarinya terlebih dahulu, dan janjian di tempat pertama kami menghabiskan waktu. Aku tak tahu sampai kapan keakraban tersebut akan terus terjaga dan baik-baik saja. Tapi setidaknya dengan kehadiranku, rumah tangga Tante Mirna semakin harmonis sepanjang kami bisa menjaga rahasia bersama.